Kalau penelitiannya ilmiah, maka mensreanya itu nggak ada. Karena yang ingin dijawab oleh Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dokter Tifa adalah menjawab satu missing link yang selama ini terjadi di publik. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Berikut ini dua ahli hukum bicara soal kasus ijazah Jokowi. Yang pertama akan bicara apakah proses sehingga Roy Suryo CS itu menjadi tersangka sudah benar. Yang kedua, apakah dampak jika ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Mari kita saksikan. Hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dokter Tifa jangan dipersamakan dengan apa yang dilakukan oleh dua terpidana sebelumnya, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri itu fakta-fakta hukumnya berbeda, konstruksi hukum peristiwa pidananya juga berbeda. Basis yang mereka lakukan juga sangat berbeda, ya. Alat bukti dan barang bukti yang disita oleh penyidik juga sangat berbeda, jauh sekali. Peristiwa itu tidak bisa kita tarik untuk kemudian kita sama-samakan dalam perkaranya Mas Roy. Mas Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dokter Tifa, basisnya adalah penelitian ilmiah. Itu yang membedakan dengan Gus Nur dan Bambang Tri. Kalau penelitiannya ilmiah, maka mensreanya itu nggak ada. Jadi mensrea itu adalah niat jahat. Jadi pertanyaannya, apakah dalam sebuah penelitian itu adalah niat jahat? Penelitian itu kan mencari kebenaran secara objektif. Jadi entah palsu atau asli, itu adalah hasil dari penelitian. Jadi tak ada niat jahatnya, tidak ada mensreanya. Karena penelitian itu mencari kebenaran secara objektif. Karena yang ingin dijawab oleh Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dokter Tifa adalah menjawab satu missing link yang selama ini terjadi di publik terkait dengan ijazah Pak Jokowi sejak kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, di mana ijazah tersebut juga tidak pernah ditunjukkan di dalam persidangan. Jadi tidak benar apa yang disebut oleh saudara Andi Azwan bahwa ijazah itu akan ditampilkan di persidangan. Rangkaian persidangan pidana dan perdata, ijazah itu tidak pernah muncul. Dan yang terakhir, kami pernah mempertanyakan juga, kebetulan saya juga salah satu kuasa hukum dari pemohon sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Terkonfirmasi kemarin kami periksa, ini fakta persidangan ya, yang sampaikan ini fakta persidangan. Ini bukan omon-omon ya. Karena yang kami periksa itu adalah pihak KPU resmi. Kemarin saya mengejar saksi. Apakah saudara saksi ketika pada saat pemilu 2014 dan 2019 pernah nggak melakukan otentikasi terhadap ijazah Pak Jokowi? Ya. Hasilnya mencengangkan. Ternyata tidak pernah dilakukan otentikasi oleh KPU. Ini fakta persidangan, tidak bisa dibantah. Dan itu keterangan resmi yang diberikan oleh KPU. Yang dilakukan itu hanya verifikasi terhadap ijazah fotokopi yang dilegalisir. Tetapi aturan perundang-undangan, kemudian kalau kita mau bicara kebenaran dokumen, itu kan harus dilakukan dulu yang namanya otentikasi. Otentikasi itu berdasarkan ahli kemarin yang kami periksa juga, itu kan minimal ada 3. Pertama dilihat isinya, kemudian yang kedua dilihat strukturnya, dan yang ketiga dilihat formatnya. Sementara yang ditampilkan oleh Andi Azwan itu kan tidak apple to apple dengan ijazah Pak Jokowi. Ya tampilkan aja ijazah Pak Jokowi supaya sama-sama kita lihat gitu loh. Jangan berdalih di balik ijazah orang, yang ijazah orang itu kita tidak pernah persoalkan gitu loh. Kenapa primary evidence itu tidak pernah ditampilkan? Bahkan kemarin pada saat pengumuman penetapan tersangka, menurut saya tidak ada yang surprise. Karena memang penyidikan itu tujuannya adalah membuat perkara menjadi terang benderang dengan mengumpulkan bukti baik alat bukti maupun barang bukti guna menemukan tersangka. Kan kita udah tebak hasil penyidikan di Polda Metro Jaya. Yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia itu adalah berani nggak Polda Metro Jaya menampilkan primary evidence berupa ijazah Pak Jokowi. Itu yang tidak pernah dilakukan. Sehingga penetapan tersangka ini tidak bisa menjawab keraguan-raguan publik terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Kenapa saya katakan penting untuk ditampilkan?
Ini kita bicara evidence dalam hukum pidana. Hukum pidana itu peristiwanya harus terang benderang. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ini Bang Nasrullah nanti bisa menjelaskan secara ilmu hukum pidana. Ya, biasanya pernah kita lihat ini Polda Metro Jaya kalau konferensi pers digelar. Meskipun saya katakan di dalam KUHP memang tidak ada tanggung jawab penyidik untuk menampilkan barang bukti. Barang bukti itu disita berdasarkan pasal 39 KUHP ya, Mas Roy ya. 500 alat bukti disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apa artinya 500 alat bukti itu, barang bukti itu? Tetapi kalau primary evidence-nya tidak pernah diberikan kejelasan status. Apakah sudah disita atau belum? Dan kenapa tidak ditampilkan kepada publik? Bukankah selama ini praktek penetapan tersangka, pengumuman penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda, dilakukan oleh Bareskrim Polri, di hadapan penyidik itu selalu kalau dugaan tindak pidana hanyalah korupsi, oh ada uang sekian yang dikorupsi. Ditampilkan tuh. Oh kalau dugaan tindak pidana narkotik, narkotikanya ditampilkan. Kalau dugaan tindak pidana adalah pembunuhan, senjata, alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan ditampilkan. Primary evidence berarti bukti yang terang benderang, bukti pertama yang dalam video ini harus lebih terang dari cahaya. Jadi bukti pertama itu adalah bukan fotokopi, tetapi harus aslinya. Jadi kalau dia semacam dokumen akta kelahiran dan seterusnya itu harus aslinya. Dalam hal ini kalau berkaitan dengan ijazah berarti ijazah asli itu mesti diadakan dulu baru dilakukan tersangka dalam hal Roy Suryo ini menurut kuasa hukum tadi. Tetapi kenapa ijazah ini masih misterius? Ini yang menjadi the big question di dalam perkara ini. Kemudian dikatakan bahwa oh nanti ditampilkan oleh Pak Jokowi, itu salah secara hukum pidana. Saya tidak pernah bisa mendapatkan penjelasan ilmiah secara hukum bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya di dalam persidangan. Ini ilmu dari mana nih Bang Nasrullah, mungkin nanti bisa jelaskan lah. Di dalam proses hukum pidana yang diatur di dalam KUHP, yang menampilkan barang bukti maupun alat bukti itu adalah jaksa penuntut umum. Dari mana jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti dan alat bukti? Ya berdasarkan proses penyitaan yang dilakukan pada tahap penyidikan. Clear dan jelas. Jadi jangan lagi membangun narasi-narasi yang tidak sesuai dengan hukum, yang melanggar hukum, yang cacat logika hukum, yang cacat ilmiah, bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Kita bukan lagi persoalkan Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya atau tidak. Pertanyaan hukum kita hari ini adalah, apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita apa belum oleh Polda Metro Jaya? Karena gini, saya ingin mengutip asasnya. Di dalam hukum pembuktian pidana, ada asas begini. In criminalibus probantiones deben esse luce clariores. Asasnya clear itu, bahwa di dalam peristiwa pidana, maka alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal. Tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jaksa ya bubar negara ini. Undang-undang pemilu dia yang buat, pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh Presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya Presiden, hakim MK, hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri udah diangkat oleh Presiden, tidak sah.
Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena Jadi terang ya, jadi meskipun ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap ketatanegaraan kita. Karena apa yang telah dilakukan oleh Jokowi itu selama menjadi presiden selama 10 tahun itu sudah sah secara hukum. Kalau soal belakangan hari misalnya terbukti ijazah itu palsu, ya itu hal lain, barulah ada pidananya. Jadi tuduhan-tuduhan di media sosial itu bahwa akan dituntut sekian triliun dan seterusnya, menurut Pak Mahfud MD itu tidak akan bisa dilakukan seperti itu.